Shalom saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, jadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang padamu. Saudara, ada sebuah pujian yang liriknya demikian. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Pujian ini memang nampak sederhana, tetapi sebenarnya maknanya dalam. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi penuntun, jadi rambu, jadi pengingat yang meluruskan hidup kita, yang menjadikan hidup kita benar, bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini dalam Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, bila tidak ada firman Tuhan, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, berpegang pada firman Tuhan. Saudara, mengapa jika tidak ada wahyu maka liarlah rakyat? Artinya masyarakat itu akan mengalami kekacauan karena orang akan bertindak menurut kehendaknya sendiri. Baik dan benar itu bukan menurut Allah tetapi menurut dirinya sendiri. Tidak ada kebenaran mutlak yang harus diikuti oleh semua manusia. Namun, jika ada wahyu yang menyatakan hukum-hukum Allah yang harus dikenal dan ditaati, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai patokan atau pegangan di dalam kebenaran, maka orang akan memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya. Suatu kali di kelas pembinaan siswa, saya bertanya tentang pikirkan satu perbuatan yang menurut orang lain itu perbuatan dosa, tetapi menurut kamu sendiri tidak. Dan anak-anak mulai berpikir, dan jawaban yang paling banyak adalah bohong putih atau bohong demi kebaikan. Berbagai alasan mereka sampaikan mengapa bohong putih itu menjadi sesuatu yang bukan dosa bagi mereka. Nah, setelah berdiskusi lebih lanjut, pada akhirnya mereka sendiri menemukan sebuah kebenaran dan mengatakan bahwa hal itu pada akhirnya tidak membawa kebaikan bagi siapa. Baik bagi dirinya yang mengatakan kebohongan maupun orang lain yang dibohongi, walaupun itu demi kebaikan. Sehingga hubungan dengan sesama itu menjadi rusak karena ada kebohongan satu dan kebohongan yang lainnya untuk menutupi kebohongan yang benar, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Mengapa bisa demikian? Karena yang dipakai adalah standar kebenaran manusia yang berdosa, bukan kebenaran. Nah, saudara, belajar dari firman Tuhan hari ini, mari sebagai gereja, sebagai orang tua, sebagai individu di tengah masyarakat, kita menerapkan nilai-nilai hidup Kristiani yang berpegang pada hukum Allah dalam segala karya layanan kita di tengah-tengah dunia. Itulah bagian dari tanggung jawab kita untuk menanamkan dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita akan melihat kekristenan mempengaruhi dunia dan makin banyak orang yang memperkenalkan itu. Bila tidak ada wahyu, bila tidak ada firman Tuhan, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, kepada firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami supaya kami hidup berpegang kepada kebenaran Tuhan. Sehingga bukan hanya memberkati diri kami, tapi juga memberkati orang-orang di sekitar kami. Baik keluarga kami, masyarakat di sekitar kami, bahkan juga masyarakat dunia. Tuhan, mampukan setiap jemaat, setiap kami untuk melakukan firman Tuhan itu. Sehingga mereka melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan Tuhan memberkati setiap kita dengan firman-Nya.